dulu. Setelah silakan kita berdoa. Nah, jadi itu akan akses sebentar ya dari akses pertama, yaitu Ainul Yakin. David hadir. Jadi kita lagi yang hadir. Hadir. Saya dan juga hadir. Kita kasih selamat. Hadir. Muhammad Salim hadir. Nadila Azwar. Rafi Muhammad hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, sama-sama berdiri dulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Nalanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam yang dapat dimiliki dan tidak dapat diperbarui. Setelah itu nanti kita juga ada kegiatan ke kelompok. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, ada yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya apa? Nah, setelah itu ibu juga mau bertanya lagi, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa? Nah, oke. Nah, jadi itu adalah contoh sekilas jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, jadi ibu akan menjelaskan materi kita tentang jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dilihat di bukunya, di situ ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis akan dapat diproduksi kembali anak-anak. Ya, jadi pembaharuan tersebut dapat dilakukan secara alamiah atau bantuan rekayasa manusia. Contoh sumber daya hutan dan sumber daya hewan. Nah, di sini ada yang pertama tumbuhan. Contohnya seperti ini. Ketika ini bisa diperbarui karena apa? Nanti kita bisa menanam kembali tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bisa kita perbarui dengan cara menanam kembali. Bisa dari pohonnya, bisa dari bijinya. Ya, kan ada yang bisa ditanam dari bijinya. Ada juga yang bisa kita pohonnya cuma ditancapkan ke tanah, itu bisa tumbuh kembali. Nah, setelah itu ada tanaman pangan, contohnya padi. Ya, kalian pernah tahu padi? Tahu. Ya, itu yang biasanya kita konsumsi menjadi beras, menjadi nasi. Ya, tuh setelah itu ada sayuran. Nah, sayuran itu contohnya apa saja? Kubis, kosong, dan lain sebagainya. Nah, terus ada lagi di sini air. Nah, air juga bisa diperbarui anak-anak. Nah, contohnya kita bisa membuat waduk dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu ada juga angin di situ. Dan yang selanjutnya itu adalah hewan. Kenapa kok hewan bisa diperbarui? Karena hewan bisa berkembang biak. Nah, contohnya kucing. Nah, kucing bisa punya anak dan seterusnya. Kalau sudah nanti dia bisa sebelum dia mati, sebelum itu kan bisa memperbanyak bertumbuh. Nah, sapi, monyet, ikan, contohnya ikan yang ada di dalam laut ini juga bisa berkembang ya. Nah, bisa menjadi banyak sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut tanah. Nah, tanah ini juga dapat diperbarui. Contohnya tanah persawahan, industri batu bata, industri getah, dan industri gerakan. Itu juga contoh dari tanah, sumber daya tanah ini. Tanah ada di dalam apa? Ini buat menanam tumbuhan. Nah, ini bisa diperbarui anak-anak tanah ini. Ya. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu ada hasil tambang mineral. Contohnya ada bumi emas, pasir kuarsa, timah, bauksit. Nah, di situ ada hasil tambang lagi bensin, solar, minyak tanah, oli, aftur. Terus ada lagi biji batu bara yang terbakar dan batu bara olahan. Nah, kalau sumber daya alam tadi bisa kalau yang tumbuhan dapat diperbarui, ini adalah pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adalah sumber daya alam yang sangat sulit dihasilkan kembali setelah digunakan. Nah, contohnya seperti bumi emas. Emas itu ketika sudah diambil, itu pasti akan berkurang, tidak bisa diperbarui. Ya. Nah, ada lagi bensin, minyak bumi. Ketika
lagi. Makanya kita harus apa? Menghemat penggunaan supaya minyak bumi yang diambil itu tidak habis. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat dibagi. Nah, ini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi seperti kemarin, semuanya kemarin itu kita berkelompok dan ini juga berkelompok. Oke, kita bentuk kelompoknya ya. Oh ya, kalian boleh sambil mengamati. Ini adalah tanah, ini adalah kita, yang depan ya, dan nanti air. Kasih air ya. Diamati, dan kalau kalian bisa mengamati, ini adalah tanah, dan ini adalah hewan, itu adalah air. Kalian bisa lihat seperti ini juga. Di depan kelas kita kan ini ada area pegunungan. Bisa lihat pohon, bisa lihat batu, ya. Nah, silakan boleh melihat-lihat sambil jalan. Jalan ke depan atau lihat dari sini juga itu lihat aja. Silakan diamati di sekeliling mana yang termasuk sumber daya alam yang dapat dibagi dan sumber daya alam yang tidak dapat dibagi. Nanti kalian tulis hasilnya di situ. Sudah selesai anak? Kalau sudah selesai, boleh kita presentasi ke depan mulai dari kelompoknya David dulu. Semuanya maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, bacakan hasilnya. Semuanya satu kelompok baca semua. Oke? Satu kelompok baca semua. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Nama sumber daya alam bertambah. Ya. Yang lain mendengarkan? Air. Tanah. Itu dapat diperbagi atau tidak dijelaskan? Yuk, batu bara. Tidak dapat diperbagi. Nah, itu terus. Terus hasil pengamatan kalian tadi apa? Silakan. Yang tadi kalian temukan apa? Yang dapat diperbagi apa itu? Nama sumber daya alam, tanah, air, hewan, ladang, gas alam, emas, batu bara. Oke, boleh duduk. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbagi dan tidak dapat diperbagi. Sekarang kelompoknya siapa yang mau maju duluan? Intan, oke kelompoknya. Yuk, maju dulu. Di sini, di sebelah sini ya. Teman-teman yang mendengarkan, langsung dibacakan hasil pengamatan kalian. Ya. Batu bara. Ya. Batu bara tidak dapat diperbagi, gas tidak dapat diperbagi, api dapat diperbagi, besi tidak dapat diperbagi, air tidak dapat diperbagi. Oke. Tanah dapat diperbagi, air dapat diperbagi, buah dapat diperbagi, hewan dapat diperbagi, ladang pertanian dapat diperbagi, gas alam tidak dapat diperbagi, solar tidak dapat diperbagi, api tidak dapat diperbagi. Oke, bagus. Boleh duduk. Ada yang ingin bertanya dari kelompok yang lain? Ini sudah paham. Coba kita kelompoknya Nabila. Yuk, Nabila maju ke depan. Yuk, semua kelompoknya maju ke depan. Sebelah sini. Hasil diskusi kalian bacakan. Yuk, silakan. Batu bara tidak dapat diperbagi. Iya. Batu bara tidak dapat diperbagi. Gas tidak dapat diperbagi. Kambing dapat diperbagi. Tidak dapat diperbagi. Air dapat diperbagi. Tanah dapat diperbagi. Air dapat diperbagi. Air dapat diperbagi. Ladang dapat diperbagi. Gas alam tidak dapat diperbagi. Minyak tanah tidak dapat diperbagi. Tidak dapat diperbagi. Oke, boleh duduk. Baiklah anak, kita tadi sudah berkelompok ya. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Adakah materi yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbagi dan tidak dapat diperbagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu ibu yang bertanya sekarang ya. Karena kalian tidak ada yang bertanya, ibu mau bertanya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbagi, sebutkan apa yang anda ketahui? Itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbagi. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbagi namanya apa saja anak? Nah,
contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa karena hari kita sudah selesai, jangan lupa nanti mengerjakan PR ya. Nah, dari PR kemarin yang sudah kita kumpulkan tadi, di pertemuan kita ini ternyata sudah ada perintah anak-anak. Nah, kemarin kan kita sudah mengamati, kita bisa mengamati secara detail, kita ada contohnya, kita juga bisa mengamati di area sekitar sekolah kita. Nah, sekarang ibu mau menunjuk beberapa temannya untuk 2 orang temannya untuk maju ke depan menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Siapa yang mau maju? Nabila. Ya, ayo maju Nabila. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maju ke depan. Sumber daya alam tidak boleh bawa kertas, tidak boleh bawa apapun ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Ya. Ya. Apa lagi? Setelah itu? Ya. Oke. Setelah lagi? Oke. Nah, kenapa kok itu semua bisa diperbarui? Kenapa? Ada yang bisa jawab temannya? Ya, kalau lewat tidak bisa berbagi. Ya, terus tumbuhan juga sama, tidak bisa jadi banyak. Ya, oke. Terima kasih. Bagus sekali. Sekarang satu temannya semua juga depan. Silakan siapa yang mau menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Kita. Yuk, kita silakan sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa? Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah ya bensin. Terus apa lagi? Batu bara. Apa ada lagi? Iya mas. Apa lagi? Gas. Iya. Itu tidak dapat diperbarui. Kenapa? Ayo siapa yang tahu kenapa? Habis. Kenapa? Iya karena kalau sudah diambil sumber daya tersebut akan segera habis. Nah, oke boleh duduk. Nah anak-anak di pertemuan kedua ini kita akan membuat, ibu minta kalian untuk membuat rangkuman dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Karena di pertemuan ketiga kita akan adakan ulangan kembali. Oke. Nah silakan kalian bekerja untuk membuat rangkuman sekarang. Oke, sudah selesai anak? Oke, boleh dirapikan. Kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Aku ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah dari pertemuan ketiga. Nah, nanti kita akan mengadakan tes evaluasi. Jadi kita bagikan kertasnya. Kalian sudah belajar apa belum? Sudah. Sekarang kita akan melakukan tes ulangan atau tes evaluasi. Kita teman Enggak cuma problemnya. Ibu memberikan lagi. Sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan. Baiklah anak, hari ini sudah selesai. Kita bisa pulang. Sebelum pulang kita sebelum itu kita nyanyikan lagu dulu ya, supaya tidak tidak bosan. Ya, coba bisa lagu di sini senang? Bisa ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana di mana di udara. Di sini senang, di sana di mana
14 Fitra. Mulai. Doa. Oke, dari sini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam